warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dian Pratiwi. Saya dari kelas 3C PAI FAI, dan di sini saya akan membuat video tugas RPP dari mata kuliah Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Syarifah Gustiawati Mukri MNI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, jika baik-baik saja. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar ilmu hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu kita belajar tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana menurut kalian menuntut ilmu itu apakah penting bagi seorang muslim? Penting Bu, karena ilmu bisa membuat cita-cita hubungan yang benar dan selamatmu. Masya Allah, jawaban yang bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia berdasarkan Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tujuan kita bukan hanya memahami ayat dan hadis, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, coba kalian ingat kembali, pernahkah kalian merasa malas belajar atau lebih mementingkan hal lain daripada belajar? Pernah Bu, kadang lebih tertarik main HP daripada belajar. Ya, itu manusiawi. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana Islam memandang sikap tersebut. Sekarang mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Abasa ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan diri dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Quran Surat Abasa ayat 1-10. Dalam Quran Surat Abasa ayat 1-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, dan berusaha mendapatkan pengajaran. Nabi juga diingatkan agar tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy untuk beriman, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan kepada Nabi Muhammad agar tidak boleh mengkhususkan peringatan hanya kepada orang tertentu, melainkan wajib menyampaikan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dengan kebutuhan ilmu adalah hal yang lebih utama dan wajib dilakukan. Sebaliknya,
berpaling kepada orang kaya yang tidak membutuhkan karena tidak memiliki keinginan terhadap kebaikan adalah sikap yang tidak layak. Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mendidik kaum muslimin, terutama mereka yang sungguh-sungguh menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim serta menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Beberapa ulama juga mengatakan surah ini turun menyangkut sikap Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah ibnu Umi Maktum. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Makkah, maka di salah satunya adalah Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk agama Islam. Diharapkan juga akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan dakwah Islam. Saat itulah datang Abdullah ibnu Umi Maktum yang rupanya tidak mengetahui kesibukan Nabi SAW karena kebutaannya. Lalu menyela pembicaraan Nabi Muhammad SAW, memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Ini dilakukannya berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak menegur apalagi menghardiknya. Hanya saja nampak dari air muka beliau rasa yang tidak senang. Maka turunlah ayat di atas untuk menegur beliau. Baik, menurut kalian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kita tidak boleh meremehkan orang yang ingin belajar meskipun dia miskin atau lemah. Dan juga guru harus memerhatikan semua murid yang gak boleh membedakan. Benar sekali, Islam sangat menghargai orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jadi sekarang tugas kalian adalah diskusi kelompok dengan pertanyaan, apa akibat jika seseorang malas menuntut ilmu? Baik, dari kelompok 1. Dari kelompok 1, orang yang malas belajar akan tertinggal dan sulit meraih masa depan yang baik, Bu. Oke, lanjut dari kelompok 2. Malas belajar bisa membuat seseorang menjadi salah dalam bertindak, Bu. Masya Allah, jawaban kalian sangat tepat semuanya. Sekarang kita dengarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya yang benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dia akan dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya, maka dia menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, dan balasannya adalah surga. Hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang yang berjuang keras untuk mencari ilmu, dia akan dipermudah jalannya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada kilaihima fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang berharap kebahagiaan dunia, hendaknya diraih dengan ilmu. Barang siapa berharap kebahagiaan akhirat, hendaknya diraih dengan ilmu. Dan barang siapa yang berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaknya juga diraih dengan ilmu. Baik, menurut kalian apa makna hadis yang tadi sudah dibacakan?
Belajar bukan hanya untuk nilaimu, tapi juga imannya. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar, Allah akan menolong kita, Bu. Masya Allah, itulah semangat belajar dalam Islam. Dan sekarang tugasnya untuk refleksi, kalian tulis di kertas kecil. Jika aku bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka aku akan baik. Ada yang ingin langsung membacakannya? Saya akan mengurangi bermain HP dan lebih rajin membaca, Bu. Luar biasa, semoga Allah mempermudah jalanmu untuk menuju ilmu dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban dan jalan untuk meraih martabat mulia di sisi Allah. Melalui Quran Surat Abasa ayat 1-10, Allah mengajarkan kepada kita agar tidak meremehkan siapapun yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, serta menanamkan sikap adil, rendah hati, dan penuh kepedulian dalam proses belajar dan mengajar. Ayat-ayat tersebut juga mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta, jabatan, penampilan, melainkan dari kesungguhan, keikhlasan, dan adabnya dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, setiap pencari ilmu berhak mendapatkan perhatian dan penghargaan yang sama. Selanjutnya, melalui hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang menempuh jalan mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Hal ini menunjukkan bahwa belajar bukan sekedar aktivitas akademik, tetapi juga ibadah yang bernilai pahala besar apabila dilakukan dengan niat yang benar. Dengan demikian, Ibu berharap kalian semua dapat menumbuhkan semangat belajar, bersikap tekun, disiplin, ikhlas, serta menghargai sesama pencari ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa agar Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Nindya dan Pratiwi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.